ada kursi roda, itu jadi takut juga. Jangan sampai iman memindahkan gunung, sini ada orang sakit, itu kan orang sakit Tuhan sembuhkan. Itu kan kursi roda, jangan sampai dia habis bawa firman, ternyata orang sakit Tuhan sembuh. Pulang di rumah, Mama Risa hari Kamis Bapak baru tugas. Lalu kita lihat di firman yang dibagikan dari gereja itu tentang ayat ini. Lalu kita semua tahu bahwa kita semua sedang menggumuli supaya kita Bapak bisa kembali aktivitas seperti semula. Kita rasa dari bagaimana diuji, bagaimana kita berbicara tentang kesembuhan yang Tuhan izinkan. Kalau Tuhan tidak membuat mujizat lewat pemberitaan firman ini atau lewat ketong yang ada di sini. Kita mau ajak ketong, mama yang yakin saja. Kita mau bilang, Bapak Yesus menyembuhkan. 1, 2, 3. Bapak Yesus menyembuhkan, Bapak. Soalnya ada yang yakin, itu bisa dengar suara di sini. 1, 2, 3. Bapak Yesus menyembuhkan. Kita percaya itu masa kita sudah yakin. Itu harus yakin. Pertama Yohanes 15 ayat 14 di sana dia bilang, dan inilah keberanian kita percaya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kita mau percaya kepada Tuhan karena kita tahu bahwa Tuhan akan memberikan semua yang kita minta. Di bawah dibilang menurut kehendak Tuhan. Itu membuat kenapa bahwa para mama kita semua mau tetap berdoa kepada Tuhan. Karena kita menantikan kesembuhan itu. Karena kita percaya kepada Tuhan. Karena pertama Tuhan akan menyembuhkan kita punya hati dahulu sebelum fisik. Karena kalau kita punya fisik boleh sehat bugar tapi hati kacau balau. Firman Tuhan bilang tetaplah tenang untuk berdoa. Hati kacau balau sama bisa tenang untuk berdoa. Siapa mau tenang untuk berdoa? Orang kosong. Orang harus hati tenang dulu. Jadi Tuhan sembuhkan hati dulu. Dan itu kita lihat di sini. Keluarga ini tetap sukacita karena Tuhan sudah ada di tengah-tengah keluarga ini, ada di hati bapak mama yang ada di rumah ini. Sehingga keluarga ini sukacita ini cari contoh buat kita. Teladan iman. Kembali ke kisah Rasul tadi. Ini ada dua persoalan. Yang satu Eneas ini sakit. Sementara Dorcas ini meninggal. Kepada orang sakit ini Petrus bilang, bangunlah. Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Dia hanya omong saja. Maka tadi kita ada bapak mama, orang kita omong. Kalau kita yakin dengan Tuhan. Jadi kalau kita yakin, kita omong. Karena kita kayak gelombang yang sudah tahu dia gimana begitu. Lalu yang Tabita ini dia pakai berdoa. Jadi ada persoalan di sini, persoalan yang lebih ringan ini dia cukup dia perkatakan dengan iman. Persoalan yang lebih berat ini dia perlu berdoa. Berdoa dengan bersungguh-sungguh. Jadi tidak semua persoalan itu cukup dengan kita memperkatakan dengan iman. Ada yang perlu kesungguhan yang lebih dari itu. Jadi banyak kali orang sudah ketemu dengan apa yang minta karena dong sudah bersungguh dalam doa lalu dong rasa bahwa Tuhan ada lah. Dia sudah percaya dengan Tuhan, dia sudah gereja, dia sudah berdoa, sudah ibadat. Kenapa Tuhan sudah kabulkan? Dia belum sungguh-sungguh berdoa. Karena ada persoalan lain yang perlu dengan doa. Doa yang sungguh percaya kepada Tuhan. Dari dua kejadian ini ada satu perkara yang sama yang terjadi, yaitu bahwa kepada Eneas ini di ayat 35 itu setelah Eneas sembuh, semua penduduk Lida dan Saron melihat dia lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Jadi orang-orang mulai kembali percaya kepada Tuhan. Jadi mujizat itu pertama Tuhan jadikan itu supaya orang lain percaya. Lihat mujizat itu banyak orang percaya. Sementara kepada Dorcas ayat 42 peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Jadi dari dua perkara ini membuat banyak orang menjadi percaya, membuat banyak orang kembali kepada Tuhan. Perkara tersiar ini siapa yang menyebarkan bawa cerita kemana-mana. Yang pertama pasti dari janda-janda tadi yang merasakan kebaikan Dorcas. Dorcas bawa ini cerita kemana-mana, Dorcas bangkit, Dorcas sembuh. Ini menjadi
teladan buat kita menjadi perintah terutama buat kita dan kita semua bahwa apa yang kita rasakan di ketemu hidup perkara besar kecil yang Tuhan buat kita mau ceritakan kepada orang supaya orang menjadi percaya. Jadi kalau tuh diam-diam seorang tahu dia Kristen kok dia apa ya di rumah sama menyanyi tetangga dan juga menyanyi orang dulu dia Kristen kok bukan sama menyanyi gitu. Jadi harus ada ciri khas yang orang tahu dia Kristen, dia pengen Tuhan dia percaya Tuhan. Jadi kita jangan diam saja begitu kita menikmati kebaikan Tuhan, perlu untuk kita sampaikan lewat sikap, tingkah laku, perilaku dan cerita kepada orang lain supaya orang lain menjadi percaya juga. Tema yang dibagikan dari gereja untuk saat ini itu nama baik lebih berharga daripada harta pertama. Jadi nama baik itu lebih berharga daripada harta. Kemarin kita banyak dengar sering firman tentang orang banyak harta tapi sudah bisa tenang. Sudah bisa tenang, hidup sudah bisa damai, sudah bisa rukun. Kita makan enak, mau bakalai banting piring, ada begitu. Kita punya kenalan jauh dari wali kota ya. Kas turun piring di keras sekali. Kalau kemarin. Tapi semua ada di rumah. Mau makan apa tinggal ada. Apalagi sekarang sudah ada apa GrabFood kok. Pesan saya klik sudah datang. Bro makan kami cukup, rasa apa? Jadi Tuhan Yesus baik buat kita semua. Tentang bangkit ini di Olpo itu kita pernah cerita, ada yang bangkit juga. Langsung pasang kapas di hidung, di mulut, telinga. Orang-orang manja dan berdoa terus dan dia bangkit. Itu di Dusun 2 desa Olpo, rumah di depan gereja Kristus Saja Kemuliaan. Kalau sampai percaya datang di sana cari gereja, di depannya ada imam tua. Mati sudah dibaringkan di pembaringan orang mati, kapas di hidung, di mulut, telinga. Orang manja dipuji Tuhan dan dia bangkit. Kalau tanya dia akan cerita dan menangis. Dia merasakan syukur yang luar biasa. Dia hanya bisa cerita bahwa dia ketemu dengan orang yang tinggi besar, suruh dan dia lalu pulang. Dia bilang bahwa sepanjang ini dia belum pernah ketemu orang yang perawakannya sama dengan orang yang dia temui saat itu. Lalu dia pulang. Dia bilang itu pasti Tuhan Yesus. Dia masih ada. Kalau mau lihat di sana cari itu orang di rumah di situ. Suruh dia cerita di muka saksian. Orang situ tahu memang di Sumat waktu itu. Jadi itu perkara yang kalau ini kau pembaca sementara di sana kejadian nyata yang ada. Jadi ini kita bilang dan kau supaya kita percaya sungguh kepada Tuhan karena hal ajaib ini bukan hanya terjadi zaman itu saja, terjadi sekarang yang kau masih ada ini. Jadi untuk persoalan apapun juga kita mau dengan yakin, Bapak, jangan ragu, jangan ragu. Banyak kali tadi bilang beta tergoncang iman juga, tapi beta mau kuatkan hati. Untuk kemarin lanjutkan itu firman tentang biji sesawit. Cuman sebesar biji sesawit tapi dia sudah retak, dia bulat. Kalau retak tanam sudah hidup, dia harus sesawit yang sehat itu dia bulat itu tanam harus hidup. Nah, Bapak Saudara, beta sampai sini dulu, ada yang mau berbagi sharing firman Tuhan, beta persilakan.